Ini Ka'bah. Ismail kecil hanya antara 20 meteran dari Hajar Aswad. Ada tandanya, keramiknya itu. Yang bawahnya itu sumur Zam-Zam. Sofa Marwah 100 meteran. Lari-lari 7 kali loh. 500 meter kali 7 kali tidak dikasih air dari situ. Malah keluarnya air dari sini. Artinya apa? Kita tuh dikasih gambaran oleh Allah bahwa kadang kita kerjanya di mana, rezekinya dari mana. Kadang kita kerja di suatu tempat yang kita harapkan memang kita itu nyari rezeki dari situ. Allah memberikan rezekinya dari jalan yang lain. Artinya kita harus tetap usaha. Masalah rezeki dari mana? Dari mana yang mencukupi kita? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur proses kita. Kadang kan kita kan sering putus asa. Waduh, saya sudah kerja di sini sudah sekian tahun, gajinya nggak naik-naik. Kadang umpama seperti itu. Padahal kalau kita mau berusaha itu kan hanyalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Jaya, para pengurus Masjid Nurul Barokah yang sama-sama dimuliakan Allah, Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang insya Allah kita juga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Sehat Bapak-Bapak? Kita baru akan mensyukuri nikmat sehat kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Kita baru akan mensyukuri nikmat panjang umur kalau kita takziah. Kita baru akan mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita mau membaca sejarah betapa banyaknya orang yang hidup bersama Rasulullah tidak diberi hidayah iman Islam. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, tidak diberi hidayah iman Islam. Abu Thalib itu pak D-nya Rasulullah, yang mengasuh Rasulullah, besannya Rasulullah, tidak pernah memusuhi Rasulullah, menyayangi Rasulullah, disayangi oleh Rasulullah, tidak diberi hidayah iman Islam. Kita yang jauh dari waktu, jauh dari tempat, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, alhamdulillah kita diberikan hidayah iman Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa berdoa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, kami mohon hidup kami senantiasa beriman, meninggal kami dalam keadaan beriman, dan masuk surga kami bersama-sama dengan iman. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah itu salah satu modelnya adalah ibadah watoniyah, ibadah yang hanya dilakukan di negara yang telah ditentukan, yaitu haji, umroh, dan tawaf sunnah. Tidak bisa kita karena haji lama, ngantrinya panjang, kita hajinya di asrama haji, atau bikin yang mirip dengan Mekah, ada Ka'bah, ada tempat sa'i, ada tempat wukuf, lalu haji. Tidak boleh, karena ibadah watoniyah harus dikerjakan di negara yang telah ditentukan, yaitu Makkahul Mukarramah. Haji itu berkunjung ke Baitullah, lalu niat atau berikhram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Ada hal yang membedakan haji dengan yang lain. Yang pertama, kalau rukun dan wajib di ibadah selain haji itu sama. Rukunnya sholat ya wajibnya sholat. Tapi rukunnya haji berbeda dengan wajibnya haji. Rukunnya haji itu sesuatu yang harus dilakukan, yang tidak sah hajinya kalau tidak melakukan sesuatu itu. Kalau wajibnya haji sesuatu yang harus dilakukan, namun seandainya tidak dilakukan, hajinya tetap sah dengan catatan harus membayar dam. Yang pertama, haji itu ikhram atau niat. Innamal a'malu
binniyat. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ditentukan oleh niat. Maka orang yang mau pergi haji, orang yang mau umroh bila tidak niat, maka tidak sah. Lah niatnya haji beda dengan niatnya kita melakukan sesuatu. Kalau kita niatnya sholat, pada saat kita takbiratul ihram, kita wudu pada saat kita membasuh wajah, kita puasa pada saat malam hari, kita haji ada tempat dan ada waktu. Gak bisa dari sekarang umpama saya berangkat haji saya udah niat labbaik Allahumma hajjan, gak bisa. Atau saya niat dari sini, dari bandara labbaik Allahumma hajjan, gak bisa, karena niat haji atau berikhram itu ada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kalau dari kita ya di Ya'lamlam, di pesawat dikabarin kurang lebih berapa saat sebelum turun sudah dikabarin nanti kita sebentar lagi akan memasuki Ya'lamlam, kita niat. Tidak bisa niat di sini, itu bedanya ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain. Lalu yang kedua, ibadah haji itu harus wukuf. Apa filosofisnya wukuf? Wukuf itu artinya berhenti. Kita ada saatnya nanti berhenti. Sekarang kan kita masih bisa melakukan aktivitas apapun, bisa melakukan kita. Bisa ngomong apa saja, tapi ingat ada saatnya nanti kita tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak. Maka para pejuang, orang yang senang berbuat kemanfaatan, jangan pernah ngomong saya capek bergerak. Kenapa? Karena saatnya nanti kita akan tidak bisa bergerak. Selagi sehat kita bergerak terus. Anfa'uhum linnas, berbuat kemanfaatan untuk orang lain. Di dalam wukuf di Arafah kita juga dikasih gambaran oleh Allah bahwa pakaian yang di Arafah itu sama semua. Yang sedang wukuf sama semua. Hanya 2 kain yang tidak berjahit dan tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Artinya apa? Bahwa kita di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan kita mulia atau hina di hadapan Allah ketakwaan kita. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita diciptakan dari seorang laki-laki, seorang perempuan, lalu dipisah atau dikelompokkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling ta'aruf, saling menolong, saling kenal. Karena kita itu hakikatnya sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada saat wukuf itu dikasih gambaran oleh Allah. Ini loh, yang presiden sama yang rakyat jelata sama pakaiannya. Yang jenderal sama yang kopral sama, yang konglomerat nggak ada. Walaupun kayaknya luar biasa, nggak boleh. Pakai kain ihramnya itu berbeda dengan yang lain umpama. Pakai kain ihramnya yang ada emasnya karena orang belum pernah terlihat. Kenapa? Karena di situ sedang digambarkan oleh Allah bahwa kita semuanya adalah sama. Lalu setelah kita wukuf, kita menjalankan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Artinya hidup kita juga tidak lepas dari 7 hari itu. Kalau nggak Senin ya Selasa, ya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu aja udah muter kita. Yang membedakan kan tanggal sama bulan sama tahunnya saja, tapi harinya tidak lepas dari 7. Kita pun harus seperti itu. Tawaf menggambarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sa'i. Sa'i itu jalan atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari dunia. Pada saat Siti Hajar mencari dunia, mencari air kan dunia, simbol dunia kan, mencari al-ma'u hayatun, air itu bukti kehidupan kita, bahwa semua kita itu dari air. Pada saat Siti Hajar mencari air di Bukit Sofa Marwah, Allah tidak memberikan air dari situ.
Tapi Allah justru memberikan dari injekannya Nabiullah Ismail yang masih bayi, yang jaraknya atau letaknya bukan di sofa Marwah. Ini Ka'bah. Ismail kecil hanya antara 20 meteran dari Hajar Aswad. Ada tandanya, keramiknya itu. Yang bawahnya itu sumur Zam-Zam. Sofa Marwah 100 meteran. Lari-lari 7 kali loh. 500 meter kali 7 kali tidak dikasih air dari situ, malah keluarnya air dari sini. Artinya apa? Kita itu dikasih gambaran oleh Allah bahwa kadang kita kerjanya di mana, rezekinya dari mana. Kadang kita kerja di suatu tempat yang kita harapkan memang kita itu nyari rezeki dari situ, Allah memberikan rezekinya dari jalan yang lain. Artinya kita harus tetap usaha. Masalah rezeki dari mana? Dari mana yang mencukupi kita? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur proses kita. Kadang kan kita kan sering putus asa, waduh, saya sudah kerja di sini sudah sekian tahun, gajinya nggak naik-naik. Ada umpama seperti itu. Padahal kalau kita mau berusaha itu kan hanya lantaran saja, hanya jalan saja. Allah nanti yang akan mencukupi dari jalan yang Allah kehendaki. Kalau sa'i yang gambarannya masalah dunia, tidak ada sa'i sunnah. Kalau tawaf yang gambarannya masalah akhirat, ada tawaf sunnah. Sunnah itu apa sunnah? Sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Kalau anak kecil kan wajib sesuatu apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Sunnah adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau kita wajib sesuatu yang harus dilakukan, haram sesuatu yang harus ditinggalkan, sunnah sesuatu yang sebaiknya dilakukan, makruh sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Jadi tawaf sunnah menggambarkan kepada kita bahwa kalaulah kita hidup sudah selesai mencari dunia, sudah kita ngerasa cukup, maka yang diperbanyak adalah ibadahnya. Kalau waktunya pensiun, yang diperbanyak adalah ke masjidnya, bukan masih mencari kerjaan lagi, kecuali hanya untuk sekedarnya saja. Ini gambaran tidak ada sa'i sunnah, yang ada tawaf sunnah. Jadi yang dibanyakin adalah kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah tentu kita berikhtiar untuk mencari kerja. Ya lembur tapi jangan tiap hari, itu maksudnya. Ya udah pensiun ya masih sehat ya silahkan nyari kerjaan lagi atau dikerjakan lagi, tapi jangan terlalu full gitu maksudnya. Kenapa? Walaupun kerja itu ibadah, namanya urusan dunia pasti ada gesekan hati, pasti ada kadang gak suka, kadang iri, kadang dengki. Kenapa? Masalah dunia ini. Insya Allah kalau masalah akhirat tidak. Makanya gambarannya tidak ada sa'i sunnah, yang ada tawaf sunnah. Tahallul menggambarkan mahkota kita. Rambut orang kalau dipukul pundaknya, dipukul tangannya masih diem. Coba orang dipukul kepalanya, bisa ngamuk itu. Ini pada saat kita selesai menyelesaikan prosesi ibadah haji, buktinya adalah kita menggunting rambut kita. Bahkan sangat disunahkan 3 kali Rasulullah itu berdoa digundul. Yang digundul diampuni. Sahabat bertanya, bagaimana kalau dipendekin? Yang digundul. Bagaimana kalau pendekin? Yang digundul. Bagaimana kalau pendekin? Ya, yang dipendekin juga. Artinya kalau kita digundul, rambut yang dibanggakan ini dihilangkan, menunjukkan bahwa ketotalitasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan diguntingnya mahkota kita. Jangan pernah berputus asa kalau kita belum pergi haji, karena haji itu panggilan kita dulu di alam ruh yang sudah Allah takdirkan ke sana, atau yang Allah takdirkan ke sana itu menjawab panggilannya Nabiullah Ibrahim. Pada saat wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Ibrahim serulah manusia. Nabiullah Ibrahim itu berdiri. Dalam sejarah berdirinya seperti ini, seperti adzan.
menghadap ke arah barat gitu. Memanggil kita. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah memfardukan kalian untuk haji, maka hajilah sini, nanti ke sini. Jadi muter. Makanya semua orang itu telah menerima panggilannya Nabiullah Ibrahim. Telah mendengar panggilannya Nabiullah Ibrahim. Buktinya apa? Kalau kita tahu, kalau kita mendengar. Buktinya kita itu tahu kalau haji itu wajib. Buktinya apa? Kalau kita diundang ke sana, kalimat yang paling disunahkan adalah menjawab undangan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ke sana enggak disuruh ngomong apa aja. Enggak disuruh alhamdulillah, enggak disuruh apa. Tapi yang paling disyariatkan, paling disunahkan adalah bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sampai 2 kali itu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi ini bukti kalau kita ke sana itu diundang. Makanya jangan khawatir. Wah, saya itu nggak punya duit, gimana mau haji? Banyak orang nggak punya duit bisa haji. Banyak orang yang haji nggak karena duit, tidak bawa duit. Wah, saya ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa haji. Haji itu bukan untuk orang yang pinter. Banyak profesor doktor nggak haji, banyak orang nggak bisa bahasa Indonesia haji. Orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia, malah pergi haji. Makanya ada macam-macam nih Kiai Jaya nih. Kalau di kampung itu ada Haji Wahyu katanya. Wahyu itu sawahnya payu. Kalau di sini Haji Mansur, halamannya digusur katanya. Karena memang kehendak Allah itu. Nah, siapapun yang Allah kehendaki ke sana, dulu pada saat Nabiullah Ibrahim mengundang, kita semuanya menjawab. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang menjawab 1 kali berarti akan ke sana 1 kali, atau orang yang ke sana 1 kali berarti dulu jawabnya 1 kali, yang 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali, dan seterusnya. Bagi yang sudah pernah pergi haji, karena haji itu capek, antrinya panjang, nunggunya lama, kita tinggal mempertahankan kemabrurannya. Jangan sampai yang capek, yang nunggunya lama, belum tentu kita ke sana lagi. Sekarang kalau umur 55 tahun saja belum daftar haji, berarti kemungkinan nanti berangkatnya, sekarang baru daftar 55 tahun, berarti kemungkinan nanti berangkatnya umur 75 tahun. Sekarang nyari orang usia 75 tahun susahnya setengah mati. Nyari orang umur 75 tahun udah susah. Banyak siapapun yang sudah diberi amanah rezeki oleh Allah, segera daftarlah. Ya, nggak usah berpikir terlalu panjang nanti bagaimana anaknya, bagaimana cucunya. Anak itu bawa rezeki masing-masing. Yang penting kalau kita daftar wa tijaratan lan tabur, maka biaya yang kita keluarkan itu tidak menyebabkan kita bangkrut. Mafhum mukhalafahnya, kita dikasih rezeki untuk daftar haji tidak akan menyebabkan kita bangkrut. Tapi kalau kita diberi rezeki tidak mendaftar haji, masih potensi bangkrut. Maka siapapun orang yang diberi kemampuan oleh Allah tidak mau mendaftar haji, meninggalnya tinggal milih Nasrani atau model Yahudi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Dan yang terpenting kalau kita mau umroh jangan merubah hukum ya. Saya itu sering mendengar orang rubah hukum. Kenapa Pak umroh? Iya, haji lama, daripada haji lama saya umroh saja. Itu kan merubah hukum, umroh saja. Jangan sampai ngerubah seakan-akan karena haji lama jadi haji udah gak wajib lagi, cukup diganti dengan umroh. Gak bisa seperti itu. Sampean mau umroh saja Pak, tapi jangan ngerubah hukum. Ya saya mau umroh, saya panggilannya baru umroh, itu aja selesai. Monggo. Yang bagus sih daftar haji dulu, karena ngantrinya panjang, sambil nunggu ada rezeki baru umroh. Itu yang bagus itu. Bagus seperti itu. Tapi tidak menyalahkan juga yang umroh dulu ya, enggak salah juga. Tapi yang bagus seperti itu. Karena apa? Haji itu wajib.
Tidak ada yang ditanyakan? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa bareng-bareng, mudah-mudahan dengan doa ini kita dimudahkan ke Mekah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, berilah kami rizki agar bisa ziarah ke Baitullah yang Engkau agungkan dan Rasulullah yang Engkau muliakan di tahun ini setiap tahun dalam keadaan baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.